netizen suara.com, sekarang saya masih berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Di sini para media masih menunggu pernyataan dari Prabowo Subianto menyangkut dari sengketa Pilpres, di mana hari ini MK akan membacakan putusan dari perselisihan pemilu. Dan juga tadi sudah terlihat pada jam 7 malam tadi Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional Amin Rais telah datang ke dalam kediaman Prabowo Subianto. Dan kini para media masih menunggu bagaimana respon dari Prabowo Subianto. Yang tadi saya telah bicarakan, yaitu Amin Rais menyambangi kantor dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo tadi sekitar pukul jam 7 malam. Setibanya di dekat kediaman Prabowo, Amin juga enggan menyampaikan keterangan apapun kepada awak media. Dari pantauan suara.com, di lokasi mobil Amin Rais berwarna hitam dengan plat nomor B264 MAR tampak berusaha masuk ke halaman kantor BPN, namun dikarenakan area yang sangat sempit, Amin Rais pun terpaksa harus turun dari mobilnya di luar area kantor Badan Pemenangan Nasional. Oleh karena itu, Amin Rais langsung masuk dan tidak memberikan keterangan apapun menyangkut dari keputusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan hari ini di tanggal 27 Juni 2019. Dan di sini masih terlihat awak media masih menunggu keterangan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selaku pemohon dari sengketa Pilpres 2019. Saya akan mereview sedikit beberapa dari dalil sidang Mahkamah Konstitusi yang dari tadi sekitar pukul 12.30 dibacakan oleh hakim dari Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menolak dalil permohonan tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait tudingan tempat pemungutan suara atau TPS siluman saat penyelenggaraan Pilpres 2019. Alasan hakim menolak lantaran tim hukum Prabowo dan juga Sandiaga tidak mampu membuktikan dalil permohonan tersebut. Lalu anggota Majelis Hakim pun bernama Saldi Isra mengatakan dalil permohonan tim hukum Prabowo dan Sandiaga terkait adanya TPS Limun tidak dapat ditindaklanjuti karena pemohon pun tidak jelas dan juga tidak dapat menguraikan lokasi tersebut secara jelas. Dan juga menurut Saldi, dalil permohonan tim hukum Prabowo Sandiaga Uno yang menyebut adanya 2.984 TPS atau tempat pemungutan suara siluman dan juga 895.200 suara siluman itu telah dibantah Komisi Pemilihan Umum sebagai hal yang mengada-ngada karena tidak adanya kejelasan lokasi TPS siluman secara terang benderang. Di depan gerbang rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pun masih dijaga ketat oleh para penjaga, di mana di sini banyak sekali tokoh-tokoh politik yang hadir dan juga ada beberapa tokoh politik yang meninggalkan kediaman Prabowo Subianto karena menunggu keputusan MK yang memang sampai saat ini pada pukul 20:24 atau jam 8:24 belum dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Para relawan pun turut hadir walaupun tidak sebanyak seperti nonton bareng dari debat Pilpres, namun mereka tetap hadir di Sriwijaya di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara. Dan netizen perlu ketahui di mana maksa aksi yang
berada di Mahkamah Konstitusi, tepatnya di Patung Kuda, telah membubarkan diri pada sore hari tadi. Namun walaupun keputusan sidang MK belum dibacakan, namun masa benar-benar damai untuk meninggalkan area dari Mahkamah Konstitusi. Dan juga berdasarkan dari rekan kami, mereka aksi dari pada pukul 10 pagi tadi yang sudah hadir, dan juga berakhir sekitar pukul 5 sore sebelum maghrib di sekitar Jalan Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Tadi juga hadir dari Badan Pemenangan Nasional juru bicara dari Prabowo Sandiaga, yaitu Andre Rosiade, yang telah hadir pada pukul siang tadi untuk nonton bareng dari keputusan sidang Pilpres, sengketa Pilpres, di mana Andre Rosiade memberikan keterangannya pada pukul 5 sore tadi, mengaku bahwa kubu 2 beserta pimpinan Partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih sangat optimis untuk menunggu hasil sidang putusan tersebut. Dan menurutnya sampai tadi barusan Andre Rosiade keluar pimpinan masih tetap optimis. Jadi Andre Rosiade masih optimis kepada keputusan resmi MK. Sedangkan pada pukul 20:25 ini pun sidang Mahkamah Konstitusi pun belum menyelesaikan dan juga belum menetapkan hasil dari sengketa Pilpres 2019. Udah jam berapa? Baru jam 9. Awak media masih standby untuk menunggu keterangan dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno beserta koalisi partainya dari hasil sengketa Pilpres 2019. Tadi pun sekitar pukul 17 menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional menyelenggarakan konferensi pers mengenai hasil dari sengketa Pilpres 2019. PSD kan belakangnya PSD. Di depan saya masih ada relawan yang datang dari luar Jakarta untuk hadir ke sini untuk menyaksikan pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno mengenai hasil dari sengketa Pilpres, di mana Capres nomor urut 2 ini selaku pemohon mengadukan kecurangan dari pemilu 2019 kepada termohonnya, yaitu adalah KPU dan juga Capres nomor urut 1. Yaitu dia adalah suasana terkini dari kediaman Prabowo Subianto selaku Capres urut nomor 2 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di sini awak media masih menunggu pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga masih menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2019. Berikut tadi sudah saya bacakan, yaitu dalil-dalil yang telah dinyatakan oleh MK. Sekian liputan terkini dari
rumah Prabowo Subianto, Capres urut nomor 2. Saya Denti dan juga Adi Priatno mundur